Publik terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan beberapa tersangka lainnya. Terbaru, beberapa tersangka telah menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin, tanggal 19 Oktober tahun 2022, termasuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Gerak-gerik Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ketika menjalani sidang pun menjadi sorotan. Contohnya saja, publik ikut menyoroti perilaku Ferdy Sambo yang selalu membawa buku catatan hitamnya dalam setiap momen. Kemudian, beberapa gerak-gerik dari Putri Chandrawati juga dinilai mencurigakan oleh publik. Publik curiga jika tangsian Putri Chandrawati saat sidang berlangsung hanyalah akting. Sebab, beredar video saat Putri seakan mencari arah kamera. Saat kamera mengarah ke wajahnya, Putri Chandrawati pun langsung menangis dan menyeka air matanya. Video itu viral dan diunggah sejumlah akun gosip di Instagram. Tak hanya itu saja, baru-baru ini juga beredar video ketika Putri berinteraksi dengan pengacaranya. Momen itu terjadi usai sidang kasus pembunuhan Brigadir J diskors oleh Ketua Majelis Hakim. Saat itu seluruh penasihat hukum Putri Chandrawati, sebanyak 5 orang langsung berdiri dan mengelilinginya. Putri tampak berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Tak lama, Putri terlihat genit dengan menyentuh salah seorang pengacaranya. Di situ, ia juga terlihat tersenyum dan sempat bercanda dengan sang pengacara. Aksi PC tersebut tentu saja menjadi gunjingan warganet. Terlebih sebelumnya, Putri mengaku depresi karena menjadi korban pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Brigadir J. Namun dalam video tersebut Putri sama sekali tak terlihat depresi. Video tersebut juga diunggah ulang oleh akun @rumpi_gosip. Warganet ramai meramaikan kolom komentar video tersebut. Diberitakan sebelumnya, Putri Chandrawati mengaku kepada suaminya, Ferdy Sambo, bahwa ia telah dilecehkan oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam pembacaan surat dakwaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut pengakuan Putri kepada Sambo, pelecehan oleh Yosua terjadi di dalam kamar rumahnya yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Menurut jaksa, dengan kecerdasan dan pengalaman selama puluhan tahun menjadi anggota kepolisian, Ferdy Sambo berusaha menenangkan diri untuk memikirkan strategi menghabisi nyawa Yosua. Sambo kemudian merencanakan pembunuhan tersebut yang melibatkan Putri, Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan berencana terhadap Yosua itu dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Sambo meminta Ricky untuk menembak Yosua tetapi mendapat penolakan. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri itu akhirnya meminta Richard untuk mengeksekusi Yosua dan disanggupi. Dengan senjata api GLOCK-17, Richard melontarkan 3 atau 4 kali tembakan ke arah Yosua. Namun, Yosua disebut belum tewas dan masih bergerak kesakitan setelah menerima tembakan tersebut. Untuk memastikan Yosua benar-benar tak bernyawa lagi, Sambo kemudian menembak sebanyak 1 kali tepat ke arah kepala bagian belakang sisi kiri mantan anak buahnya itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.